Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada video kali ini aku akan sharing beberapa hal yang menyebabkan nilai SV30 tetap tinggi. Mengapa nilai SV30 tetap tinggi padahal vlog pada clarifier sudah sangat sering dikuras? Banyak kemungkinan faktor yang dapat menyebabkan nilai SV30 tetap tinggi. Padahal nilai SV30 biasanya ditargetkan hanya 30 sampai dengan 50% atau 300 sampai dengan 500 ml per liter saja. Beberapa faktor diantaranya yaitu nilai DO yang rendah, debit inlet aerasi yang fluktuatif, COD inlet yang tinggi, dan yang terakhir nilai MLSS yang tinggi. Proses degradasi limbah pada bak aerasi membutuhkan kadar DO yang cukup. Biasanya nilai DO dijaga pada angka 1-5 ppm tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Nilai DO dijaga pada rentang tersebut untuk memastikan bakteri mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Nilai DO yang rendah membuat proses degradasi limbah menjadi kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari outlet aerasi yang masih berbau dan warna supernatan pada imhovcon yang masih keruh. Selain itu, vlog yang terbentuk sangatlah halus, ringan, sehingga sulit mengendap, yang dapat kita lihat dari nilai SV30 yang tinggi. Meskipun demikian, nilai DO yang tinggi tidak selalu menandakan proses pada bak aerasi berjalan dengan lancar. Muncul pertanyaan, apakah DO pada bak aerasi sudah digunakan oleh bakteri atau tidak? Karena sejatinya, nilai DO yang terukur pada DO-meter merupakan sisa oksigen terlarut yang berlebihan atau sisa oksigen yang tidak digunakan oleh bakteri. Selain itu juga ada istilah over-aeration. Oleh karena itu, perlu dilakukan trial dan pengamatan untuk mencari rentang minimum dan maksimum nilai DO pada bak aerasi. Faktor selanjutnya adalah nilai COD inlet yang tinggi. Efisiensi removal COD pada bak aerasi berbeda-beda, berkisar antara 60 sampai dengan 90% tergantung dari COD inlet yang masuk pada bak aerasi dan kondisi yang ada. COD inlet yang tinggi membuat bakteri harus bekerja ekstra dalam mendegradasi bahan pencemar. Jika COD inlet aerasi berlebihan, justru akan menjadi racun bagi bakteri yang menyebabkan regenerasi bakteri terhambat. Bakteri yang seharusnya melewati fase stasioner atau fase tua yang bisa kita lihat sebagai vlog berwarna coklat tua malah mati lebih cepat dan hanya menyisakan bakteri-bakteri muda yang kita lihat sebagai vlog yang berwarna coklat muda. Meskipun terdapat bakteri muda, regenerasinya menjadi sangat lambat yang menyebabkan nilai MLSS aerasi turun secara drastis. Kondisi seperti ini bisa kita jumpai dengan ciri-ciri limbah pada aerasi berwarna coklat muda. Kemudian nilai MLSS yang rendah, akan tetapi nilai SV30-nya tetap tinggi. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini yaitu memaksimalkan proses pretreatment sebelum limbah masuk pada bak aerasi. Dissolved Air Flotation System atau yang biasa disingkat sebagai DAF sangat sering digunakan sebagai unit dalam proses pretreatment. COD removal dari unit ini berkisar antara 20 sampai dengan 40% atau dapat mengurangi COD sampai batasan tertentu sebelum diolah pada bak aerasi. Pada unit ini biasanya terdapat beberapa proses, yaitu proses netralisasi, proses koagulasi, flokulasi, dan yang terakhir adalah proses flotasi untuk mengapungkan vlog-vlog yang sudah terbentuk, yang nantinya akan diolah pada unit pengolahan lumpur. Kemudian faktor yang terakhir yaitu nilai MLSS yang tinggi. MLSS yang tinggi biasa dianggap sebagai kondisi yang bagus bagi bak aerasi. Padahal jumlah MLSS juga harus disesuaikan dengan kondisi aerasi. Hal ini berpengaruh pada kinerja clarifier dan nilai SV30. Nilai MLSS yang tinggi berpotensi menyebabkan bulking yang parah pada clarifier, meskipun vlog clarifier sering dikuras. Bulking akan tetap muncul dalam jangka waktu yang pendek. Selain itu juga, nilai MLSS yang tinggi membuat nilai SV30 terlihat tinggi. Tidak semua bak aerasi harus memiliki rentang MLSS yang tinggi, misalkan 3000 sampai dengan 5000 ppm.
Terkadang nilai MLSS 1500 sampai dengan 2000 ppm atau bahkan hanya 1000 ppm sudah cukup untuk mendegradasi COD inlet aerasi dengan nilai 1500 sampai dengan 2500 ppm. Oleh karena itu, nilai MLSS juga harus disesuaikan dengan kondisi aerasi agar tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu rendah. Oke teman-teman, sekian sharing aku mengenai penyebab nilai SV30 tetap tinggi pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika teman-teman ingin bertanya, bisa ditulis pada kolom komentar. Dan jangan lupa like videonya jika teman-teman suka. Kemudian jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.